Putri Anggraini, mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 6 Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memaparkan teori pendekatan Sigmund Freud sebagai salah satu tugas UTS dari Ibu Retno Wulandari. Sigismund Solomon Freud, atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud, lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang terletak di Kerajaan Austria. Sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Ia merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Sang ayah merupakan penjual kain wol beragama Yahudi yang ketika melahirkan Sigmund Freud sudah berusia 40 tahun. Jacob Freud saat itu merupakan sosok yang emosian, suka menyendiri, dan kerap memerintah keluarganya untuk mengikuti apapun kemauannya. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu merupakan sosok yang lembut dan memiliki emosi stabil. Ibunya saat itu berusia 20 tahun lebih muda dari suaminya dan merupakan istri ketiga dari Jacob. Di pernikahan sebelumnya, Jacob memiliki 2 anak yang merupakan kakak tiri Sigmund Freud, yakni Emmanuel dan Philip. Karena mengalami kesulitan ekonomi, keluarga Sigmund Freud kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Awalnya mereka menetap di Leipzig, Jerman, sebelum akhirnya pindah lagi ke Wina, Austria. Di sana, Amalia melahirkan 5 anak lagi, yaitu Rose, Mary, Adolphine, Paula, dan Alexander. Sejak kecil, Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan. Di usianya yang ke-9 tahun, ia memasuki sekolah pertama bernama Leopoldstädter Kommunal Ringgymnasium dan dianggap sebagai salah satu siswa paling berbakat di angkatannya. Sigmund Freud kecil juga suka membaca dan menyukai literatur. Ia diketahui menguasai setidaknya 8 bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Memasuki usia yang ke-17, Sigmund melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Wina. Awalnya Sigmund Freud ingin memasuki fakultas hukum dan mempelajari ilmu hukum. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke fakultas kesehatan dan fisiologi, filosofi, dan juga zoologi. Hal yang memantik perhatian Sigmund Freud terhadap ilmu psikologi bermula ketika dirinya mempelajari otak manusia dan makhluk hidup lainnya di bawah arahan fisiologis Ernst Busch. Setelah sempat harus mengikuti wajib militer pada tahun 1879, Sigmund Freud lulus dari universitas pada tahun 1881 dengan gelar Doctor of Medicine. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Aliran psikoanalisa melihat manusia dari sisi negatif, alam bawah sadar, seperti id, ego, superego, mimpi, dan juga masa lalu. Aliran ini mengabaikan potensi yang dimiliki oleh manusia. Manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Analisis kepribadian sehat menurut psikoanalisa yang pertama, kepribadian yang sehat yaitu jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Yang ketiga, mental yang sehat ialah keseimbangan fungsi dari superego terhadap id dan ego. Keempat, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Yang kelima, dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Sigmund Freud dan orang-orang yang mengikuti ajarannya mempelajari kepribadian yang terganggu secara emosional, bukan kepribadian yang sehat, atau kepribadian yang paling buruk dari kodrat manusia, bukan yang paling baik. Jadi, aliran ini memberikan gambaran pesimis tentang kodrat manusia dan manusia yang dianggap sebagai korban dari tekanan-tekanan biologis dan konflik pada masa kanak-kanak. Tujuan konseling psikoanalisis menurut Sigmund Freud adalah untuk membantu klien mengungkap dan memahami konflik yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar mereka. Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis berasal dari konflik antara insting dan insting dasar dan kekuatan-kekuatan mental yang bertentangan di dalam diri individu. Oleh karena itu, tujuan konseling psikoanalisis meliputi 1. Pemahaman terhadap pikiran bawah sadar. Salah satu tujuan utama konseling psikoanalisis adalah membantu klien mengeksplorasi dan memahami isi pikiran bawah sadar mereka.
Freud meyakini bahwa pikiran, dorongan, dan ingatan yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar dapat memberikan wawasan yang penting tentang alasan dibalik perilaku dan pengalaman emosional seseorang. Yang kedua, pemahaman terhadap mekanisme pertahanan. Freud menekankan pentingnya memahami dan mengidentifikasi mekanisme pertahanan yang digunakan individu untuk mengatasi konflik dan ketegangan psikologis. Dengan menyadari dan mengakui penggunaan mekanisme pertahanan, klien dapat mengubah pola-pola yang tidak produktif atau maladaptif. Yang ketiga, pemecahan konflik bawah sadar. Melalui analisis dan interpretasi, tujuan konseling psikoanalisis adalah membantu klien menemukan dan memecahkan konflik yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar mereka. Ini dapat melibatkan mengatasi ketegangan emosional, mengurangi kecemasan, atau merespon secara lebih sehat terhadap dorongan-dorongan internal. Freud percaya bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dapat membawa pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, tujuan konseling psikoanalisis adalah memfasilitasi pertumbuhan individu dengan mengatasi konflik bawah sadar dan mendorong klien untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, peran konselor dan konselor memiliki ciri khas tersendiri. Konseling dalam pendekatan psikoanalisis dipandang sebagai individu yang tidak sadar sepenuhnya akan dorongan, keinginan, dan konflik yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman mereka. Peran konseling adalah untuk berpartisipasi dalam proses konseling dengan terbuka, jujur, dan reflektif. Konseling diminta untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, sehingga konselor dapat membantu mereka memahami dan mengatasi konflik alam bawah sadar yang mungkin terjadi. Sedangkan untuk konselor dalam pendekatan psikoanalisis bertindak sebagai ahli yang terlatih dalam menerapkan teori dan teknik psikoanalisis untuk membantu konseling mengatasi masalah psikologis. Peran konselor adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana konseling merasa nyaman untuk menjelajahi pikiran bawah sadar mereka. Konselor menggunakan teknik seperti analisis mimpi, asosiasi bebas, dan interpretasi untuk membantu konseling memahami konflik dan dorongan yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar mereka. Selain itu, konselor juga bertanggung jawab untuk mengelola dan menginterpretasikan transferensi yang mungkin muncul dalam hubungan konseling. Dengan demikian, konselor dan konseling bekerja sama dalam proses konseling untuk menjelajahi dan memahami pikiran bawah sadar, mengidentifikasi konflik, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan pengalaman hidup mereka. Dalam pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, hubungan terapeutik sangat penting. Terapis bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana klien dapat merasa nyaman untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang mungkin sulit atau tidak nyaman. Terapis menggunakan teknik seperti interpretasi, refleksi, dan penyelidikan mendalam untuk membantu klien menjelajahi dan memahami konflik bawah sadar mereka, serta pola perilaku yang mungkin menyebabkan masalah psikologis. Hubungan terapeutik yang kuat dan saling percaya antara terapis dan klien adalah dasar untuk memfasilitasi proses penyembuhan dan pertumbuhan psikologis. Aliansi terapeutik adalah hubungan yang unik. Interaksi, ikatan, dan tujuan berperan dalam penyembuhan klien, kemajuan, pengobatan, dan keberhasilan hasil. Freud adalah orang pertama yang menggambarkan transferensi sebagai pengulangan hubungan lama. Hal ini terjadi ketika perasaan dari objek peristiwa penting menciptakan perasaan dan impuls yang ditransfer ke terapis. Pemindahan tidak didasarkan pada hubungan yang sebenarnya, tapi pada distorsi yang tidak disadari dan regresif. Konsepsi baru tentang transferensi menggambarkan sebagai komunikasi interaktif di mana simetri antara klien dan terapis adalah mesin pengobatan dan perubahan yang sebenarnya. Sederhananya, transferensi adalah pemindahan perasaan dari hubungan lama ke terapis. Hal ini dapat menciptakan ruang untuk refleksi penyembuhan dan mempelajari pola berhubungan yang lebih sehat dengan orang lain.
Dalam pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi dan memahami isi pikiran bawah sadar mereka. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam psikoanalisis yaitu satu, analisis mimpi. Teknik ini melibatkan interpretasi mimpi klien untuk mengungkap konflik dan dorongan yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar mereka. Freud percaya bahwa mimpi adalah jendela ke dalam pikiran bawah sadar dan dapat memberikan wawasan tentang keinginan tersembunyi, kekhawatiran, dan konflik yang mungkin tidak disadari oleh klien saat sadar. Yang kedua, asosiasi bebas. Teknik ini melibatkan klien mengucapkan apapun yang terlintas di pikiran mereka tanpa sensor atau penilaian, tanpa mempedulikan ketidakberartian atau kelogisan. Freud menggunakan asosiasi bebas untuk menggali isi pikiran bawah sadar klien dan mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu yang muncul dalam aliran kesadaran mereka. Yang ketiga, analisis transferensi. Teknik ini melibatkan pengamatan dan interpretasi perasaan dan respon emosional klien terhadap konselor yang seringkali mencerminkan hubungan interpersonal yang telah mereka alami sebelumnya. Freud percaya bahwa transferensi dapat memberikan wawasan tentang hubungan klien dengan figur otoritas dan pengalaman masa lalu yang terkait dengan konflik psikologis. Yang keempat, interpretasi. Teknik ini melibatkan konselor dalam menginterpretasikan makna atau signifikansi dari perilaku, mimpi, asosiasi, dan pengalaman klien. Freud menggunakan interpretasi untuk membantu klien memahami dan mengatasi konflik dan kecemasan yang muncul dari pikiran bawah sadar mereka. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, konselor psikoanalisis membantu klien mengeksplorasi dan memahami isi pikiran bawah sadar mereka, mengidentifikasi konflik yang mendasari, dan bekerja menuju pemecahan masalah dan perubahan yang lebih baik. Meskipun pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang pikiran dan perilaku manusia, ada beberapa kritik yang dia terima dari berbagai sudut pandang. Beberapa kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud meliputi: pertama, keterbatasan empiris. Kritik umum terhadap psikoanalisis adalah bahwa teorinya sulit diuji secara empiris. Freud mengandalkan banyak studi kasus dan pengamatan klinis daripada penelitian empiris yang ketat, yang menyebabkan kekhawatiran tentang kevalidan ilmiah dari teorinya. Yang kedua, ada determinisme seksual. Freud sering dikritik karena menekankan peran seksualitas dalam perkembangan individu dan konflik psikologis. Beberapa kritikus menganggap teorinya terlalu fokus pada seksualitas dan kurang memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, kontroversi konsep dasar. Beberapa konsep dasar dalam psikoanalisis seperti konsep ketidaksadaran, insting, dan struktur kepribadian id, ego, dan superego telah menjadi sumber kontroversi dan kritik. Beberapa ahli menganggap konsep-konsep ini terlalu abstrak atau tidak dapat diperiksa secara empiris. Selanjutnya, kurangnya kesetaraan gender. Teori Freud sering dikritik karena menekankan pada pandangan patriarkal dan kurang memperhitungkan peran gender yang berbeda dalam pengalaman manusia. Kritikus menyatakan bahwa teorinya cenderung mengeneralisasi pengalaman manusia berdasarkan pengalaman laki-laki. Selanjutnya ada kekurangan dalam metode terapi. Metode terapi yang dikembangkan oleh Freud seperti analisis bercakap bicara sering dianggap sebagai proses yang panjang dan mahal, serta tidak selalu efektif untuk semua orang. Terapi psikoanalisis juga dikritik karena kurangnya bukti empiris yang mendukung keefektifannya dibandingkan dengan terapi lain yang lebih modern. Meskipun kritik-kritik ini ada, psikoanalisis tetap menjadi pengaruh besar dalam psikologi modern dan terapi. Banyak konsep dan teknik dari pendekatan Freud telah diadaptasi dan dimodifikasi dalam kerangka kerja terapi yang lebih kontemporer. Sekian pemaparan teori pendekatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.